Firman dadah sebentar. Salam Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya dan kita bertemu lagi di dalam ruang Zoom ini dari berbagai macam kota dan tempat. Tapi kita percaya Bapak Ibu, apa yang sudah disatukan oleh Allah, kita di sini saling mengisi, saling melengkapi, saling menguatkan, saling menghibur satu dan yang lain. Kita percaya siapapun kita yang ada dalam Zoom ini, saya percaya hari-hari ini tetap hidup kita bergantung kepada Tuhan. Jadi sebelum saya membahas jauh dalam firman Tuhan ini, mari kita berdoa dulu, kita meminta tuntunan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, di mana kami berada di bulan Desember ini Tuhan, kami percaya di bulan Desember adalah merayakan di mana kami mengenang Engkau pernah lahir di kandang domba bagi kami, bagaimana Engkau pernah lahir dalam kehidupan kami Tuhan, dan agar kami mampu mengerti daripada arti, daripada makna kelahiran-Mu Tuhan di dunia ini. Engkau datang membawa damai bagi kami, Engkau datang memberi pengharapan bagi kami. Mari Roh Kudus malam hari ini siapapun kami yang ada dalam Zoom ini Bapa, buat kami mengerti daripada apa yang Kau sampaikan, apa yang Kau mau Tuhan, sehingga kami berubah Bapa. Mari Roh Kudus biar firman malam hari ini yang kami dengar, yang kami pahami Tuhan, boleh kami mengerti dan kami tanam di hati kami Tuhan. Dan mari Roh Kudus siapapun kami, Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terlebih lagi Engkau juga mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, pakailah bibir mulut hamba-Mu, urapi ya Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, hamba-Mu terbatas, namun Engkau tidak terbatas. Terima kasih Roh Kudus Tuhan, haleluya, amin. Amin Bapak Ibu, salam Bapak Ibu. Nah malam hari ini begitu kita sering dengar ayat ini ya kalau Natal, di acara Natal bulan Desember ya itu, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baik itu buat tema Natal ya, kita sering dengar di mana-mana, itu baik itu di kota dan di desa ada tema-tema Natal yang semua dengan bersukacita. Tapi hari-hari ini Bapak kita melihat virus corona yang tidak kunjung reda dan membatasi kita untuk kita membuat hal-hal yang rame-rame, kita kumpul rame-rame, tapi di sini apa yang Tuhan mau? Kita hanya bisa berkumpul di lingkungan keluarga kita. Itu sebenarnya ucapan syukur yang luar biasa Bapak Ibu. Karena dengan adanya corona, banyak waktu untuk kita bersama-sama dengan keluarga, saling mengisi, saling melengkapi. Seperti itu juga dengan kita yang dalam Zoom ini bukan kebetulan. Nah, walaupun gereja ditutup Bapak Ibu, karena tidak bisa kita bersama-sama beribadah di dalam gereja masing-masing. Tetapi Tuhan punya cara, Dia membuka Zoom Bapak Ibu. Bahkan Zoom ini tidak membatasi siapapun yang tadi saya tidak kenal dan Bapak Ibu semua jadi kenal dari berbagai macam kota, bahkan luar negeri sekalipun kita bisa kenal dengan Pak Hari juga bukan kebetulan Bapak Ibu. Jadi di sini tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Jadi artinya lewat Tuhan punya cara untuk membuka, untuk membuat kita saling terhubung, saling terkonek satu dan yang lain seperti ini. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini kita melihat, sering kita dengar apa sih makna kelahiran Tuhan Yesus bagi kita? Bahkan Dia raja. Jadi Dia lahir ke dunia, itu disebut Natal. Bukan sebagai bayi yang tidak berdaya seperti 2000 tahun yang lewat, tetapi Dia sudah menjadi raja bagi dunia, bagi kita semua Bapak Ibu. Dia lahir di kandang yang hina. Kenapa? Apa sih sebenarnya kok Dia anak raja, Dia Allah, Dia anak Allah. Jadi kelahiran itu Dia lahir di kandang domba. Padahal kalau Dia anak raja, anak Allah, bahkan berkuasa, Dia bisa lahir di tempat yang mewah, yang seperti atau ya tempat yang rumah sakit yang luar biasa begitu. Tapi Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau ajarkan, teladankan tentang artinya kesederhanaan Bapak Ibu. Artinya kesederhanaan, tidak dengan hal yang mewah, tidak harus dengan berbaju mewah, tidak harus dengan segala macam apa di atas meja kita, segala yang berkaki-kaki dikumpulin, semua makanan yang mewah, tetapi dengan kesederhanaan. Apa itu Bapak Ibu? Kesederhanaan di sini kita bisa memberikan kasih karena Yesus datang ke dunia dengan lahir di kandang domba, memberikan pengharapan kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Jadi memberikan pengharapan yang tidak punya pengharapan. Jadi
merasakan adanya sukacita, merasakan artinya bagaimana arti kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Begitu juga kita bersama keluarga saling mendoakan, saling mengisi, saling melengkapi. Dan seperti ini kita di dalam Zoom kita seperti keluarga. Walaupun kita tidak mengenal satu dan yang lain Bapak Ibu, tetapi kita merasakan adanya kehangatan, adanya hubungan gitu luar biasa yang kita rasakan Bapak Ibu. Jadi di situ apa yang dikatakan adalah garam. Kita menjadi garam di tengah keluarga, menjadi garam dan terang dimanapun. Bapak Ibu, garam itu murah, tapi dia tidak murahan Bapak Ibu. Kenapa? Garam itu murah harganya kan, paling cuma nggak sampai 10.000. Jadi tapi dia tidak murahan. Untuk garam itu adalah garam dan terang. Supaya apa? Menjadi terang di tengah keluarga, di tengah komunitas, dimanapun kita berada. Di situ kita berani nggak kita memberikan kasih kita, menunjukkan kasih, kepedulian di tengah-tengah kesederhanaan kita. Disitulah kita, apa yang dikatakan di dalam Matius 18, ayat 18, yang mengatakan begini, saya mau baca buat kita ya, di dalam Matius 18, ayatnya ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi artinya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan perhitungkan. Semuanya itu akan terikat di sorga. Tetapi kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, itu juga akan terikat di sorga. Tetapi disitulah kita melakukan menjadi teladan seperti yang Yesus ajarkan, yaitu untuk saling berbagi di tengah-tengah situasi saat ini Bapak Ibu, di tengah-tengah goncangan ekonomi, di tengah corona di saat ini, kita melihat orang yang tidak mampu, kita melihat orang yang berkesusahan, disitulah kita ada, kita dimampukan untuk berani berbagi, bukan hanya dari materi Bapak Ibu, apa yang kita miliki, baik itu makanan, penghiburan, sukacita yang kita sampaikan, kita berdoa, walaupun tidak harus kita bersama sedatang ke tempatnya, tetapi dengan lewat Zoom, misalnya lewat HP kita, lewat telepon kita bisa memberikan semangat. Jadi di sini Bapak Ibu, apa yang dikatakan di dalam ayat ini luar biasa. Kemudian ayat 19 berkata demikian, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Ibu, kita lebih dari 2-3 orang. Kita berdoa, bersepakat bagi teman-teman kita yang sakit, bagi teman-teman kita yang berkekurangan, bagi teman-teman kita yang berbeban berat. Tuhan dikatakan di ayat 19, sepakat meminta. Jadi Tuhan mengabulkan. Apa permintaan kita Bapak Ibu? Kita meminta bukan hanya berkat materi ya Bapak Ibu, damai sejahtera itu juga berkat, sukacita itu juga berkat, kesembuhan itu juga berkat, dan kita saling bisa menguatkan orang lain itu juga berkat, karunia yang kita terima daripada Tuhan. Dan ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah itu Bapak Ibu yang dikatakan firman Tuhan luar biasa. Jadi artinya di sini kemiskinan bukan penghalang bagi kita untuk berbagi, Bapak Ibu. Yang dikatakan ini tadi, kemiskinan, disitulah Tuhan lihat. Tuhan tidak melihat, atau kita mengatakan, tunggu saya diberkati dulu, saya akan memberkati. Tunggu saya punya uang dulu. Tidak. Tapi disitulah tempatnya Bapak Ibu, disitulah letaknya. Kenapa Tuhan tidak melihat betapa banyaknya atau nominal yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat hati kita, berani nggak kita berbagi? Contohnya seperti seorang janda miskin dan seorang kaya. Tetapi orang kaya itu memberikan persembahan dari segala kelebihannya. Tetapi si ibu miskin ini dari segala apa yang dia punya. Jadi itulah yang terbesar bagi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melihat berapa besar atau nominalnya, tetapi melihat kerelaan hati kita. Jadi kemiskinan bukan penghalang bagi kita untuk berbagi Bapak Ibu. Orang yang memiliki kerendahan hati akan diperluas kapasitasnya. Jadi kita memiliki kerendahan hati Bapak Ibu. Orang rendah hati hari-hari ini Bapak Ibu sangat langka. Jujur, saya mengatakan, saya sering menjumpai baik di kalangan hamba Tuhan. Mereka bisa saling sikut-sikutan, bertengkar, mengatakan aku lebih unggul, aku lebih senior dan segala macam. Itu terjadi di kalangan hamba-hamba Tuhan. Saya sering kesal dengan hamba-hamba Tuhan yang demikian. Apa yang mereka cari? Apa sih sebenarnya? Tapi di sini, apakah mereka selama ini mengenal firman Tuhan hanya sebatas hanya untuk menyampaikan firman untuk orang lain tanpa mereka sendiri mengalami banyak hal? Sedikit
tersinggung sedikit pecah, tersinggung sedikit akhirnya keluar. Banyak seperti itu Bapak Ibu. Saya jumpai di luaran sana. Saya yakin di sini kita tidak seperti itu. Dan kita adalah orang-orang yang rendah hati. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi di sini saya yakin dan percaya orang rendah hati itu bisa masuk di kalangan manapun Bapak Ibu. Bisa menerima situasi keadaan apapun. Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati. Yesus datang kepada orang-orang miskin, bukan kepada orang-orang kaya, Bapak Ibu, bukan kepada orang-orang hebat, tetapi pelayanan Yesus itu adalah yang dia sampaikan, yaitu berbahagialah engkau yang miskin, sebab engkau yang akan diberikan kelegaan. Itu ada kata-kata yang dikatakan di dalam Matius ya. Di situ adalah ucapan bahagia yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang mengikuti dia waktu itu. Nah, Bapak Ibu, jadi artinya kita memiliki kerendahan hati akan diperluas kapasitas kita karena kita adalah agen-agen perubahan. Artinya kita menjadi terang itu kita membawa perubahan. Kadang-kadang perubahan itu bisa diterima, bisa ditolak. Orang tidak tahu apa yang maksud Tuhan dengan adanya orang baru itu membawa perubahan Bapak Ibu. Jadi disitulah tempat kita yang menjadi garam dan terang. Dan kita di tengah-tengah dunia ini, kita diutus di tengah-tengah serigala, dikatakan firman Tuhan. Serigala itu arti gambaran orang-orang, ada yang orang terima, ada yang orang bisa menerima kehadiran kita, ada yang menolak. Jadi itu memang kita alami karena Yesus pun mengalami demikian Bapak Ibu. Nah, itulah fungsi kenapa kita harus menjadi agen-agen perubahan seperti itu, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, siapapun kita yang ada di dalam Zoom ini, pasti kita pernah merasakan ditolak, pernah merasakan ketidaknyaman, padahal maksud kita berbuat baik. Belum tentu perbuatan baik kita diterima orang dengan baik. Tetapi Bapak Ibu, itulah artinya penting sekali kita memiliki roh kerendahan hati. Karena itulah kita belajar dari Kristus, kita belajar dari teladan Yesus. Bagaimana Yesus itu rendah hati, dia datang ke dunia, dia lahir di kandang domba, kemudian dia lahir di anak tukang kayu. Bukan orang kaya, orang tuanya yang mengasuh dia waktu di dunia. Siapa sih Yusuf? Yusuf tukang kayu Bapak Ibu. Maria juga ibu rumah tangga. Jadi di situ bagaimana Yesus hidup di keluarga ini, di keluarga tukang kayu ini Bapak Ibu. Jadi di situ teladan yang Yesus berikan adalah tentang artinya kesederhanaan dan rendah hati. Jadi di situ Tuhan Yesus mengalami Bapak Ibu. Nah, karena kita adalah agen-agen perubahan, sederhana. Artinya hidup yang tidak rumit Bapak Ibu. Hidup kita tidak usah rumit, hidup yang tidak rumit artinya yang sederhana. Ya itu yang Tuhan tuntut, yang Tuhan mau dari kita. Kita belajar untuk rendah hati, kita belajar untuk mengerti akan pesan yang Tuhan berikan, bahkan lahir di kandang domba dengan yang kesederhana, padahal dia adalah Allah, anak Allah, karena dialah raja, anak raja. Jadi akhirnya dia bukan menjadi bayi yang sederhana, bayi yang tidak berdaya, tetapi dia sudah menjadi raja. Dia datang ke dunia untuk membawa perubahan Bapak Ibu. Yang tadinya orang tidak punya pengharapan, berjalan di dalam kegelapan, yang tadinya orang berputus asa, bermuram durja, dengan kelahiran Yesus, dengan adanya Yesus datang ke dunia, dia memberikan kepada dunia, menjanjikan menolong kita dari segala kelemahan fisik, keterpurukan kita, ada pengharapan bagi kita, membawa sukacita, membawa damai bagi dunia. Sehingga itu juga Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia membawa perdamaian, dan kita menebus, yang utama menebus kita dari dosa. Karena dunia ini penuh dengan noda dan dosa. Tanpa Yesus kita tidak selamat. Tanpa adanya Yesus di sini sebagai tumbal bagi dunia ini Bapak Ibu. Ya tumbal untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, yaitu betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya dunia kita semua tidak binasa Bapak Ibu. Tidak binasa artinya kalau tidak ada Yesus datang, tidak diutus. Kalau bukan Yesus yang diutus datang ke dunia untuk menebus kita sebagai tumbal, kita mungkin binasa Bapak Ibu. Itulah artinya betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi di situ bagi di antara kita mungkin kita pernah memiliki ada selek dan orang lain, hendaklah kita di situ diberi kesempatan, kita gunakan waktu yang sisa ini, waktu yang singkat ini untuk berdamai. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun resikonya,
Jangan pernah kita merasa gengsi, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita datang merendahkan hati dengan siapapun, dengan saudara-saudari kita yang tadinya ada masalah dengan orang lain, ada masalah dengan rekan-rekan, ada masalah dengan saudara dan saudari. Di situ jangan pernah kita mengatakan, aku nggak salah kok, aku lebih tua dari dia. Nggak harus aku yang datang karena dia yang punya salah. Tetapi di sini Bapak Ibu, Yesus mengajarkan tentang artinya rendah hati. Saya mau bilang, hari-hari ini sangat langka kita menjumpai orang yang rendah hati. Tetapi Yesus mengajarkan kita tentang artinya rendah hati. Rendah hati itu mau menerima apapun Bapak Ibu. Apapun kata orang. Karena jujur hidup kita bukan dari apa kata orang. Jadi kita lakukan semua apa yang Tuhan Allah mau dari kita adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, apa kehendak Bapakku? Yaitu merendahkan hati, mengampuni, bahkan juga mengampuni setiap orang. Tuhan Yesus datang ke dunia karena mengampuni kita dari dosa. Bayangkan Bapak Ibu, sampai mau lahir di kandang domba, mau ditolak, dibenci, dia menawarkan perdamaian, menawarkan tentang bagaimana kita bebas dari segala kutuk dosa. Tetapi kadang-kadang manusia itu meragukan. Kadang-kadang manusia itu sepertinya hanya sekedar berdoa, hanya berdoa saja, tapi dianggap doa itu seperti seperti rutinitas. Sebenarnya doa itu adalah alat komunikasi kita kepada Bapa. Bagaimana cara kita berbicara kepada Bapa? Ya lewat doa. Bagaimana cara kita tahu akan kehendak Tuhan? Lewat firman Tuhan yang kita baca siang dan malam. Di situ ada perintah, ada perkataan, ada hikmat, ada teguran, ada pesan dan kesannya yang untuk kita, di mana orang yang tidak punya pengharapan akan mendapat pengharapan, bagaimana orang yang tadi mengalami dalam hidupnya pasang surut kehidupan ekonomi, bagaimana di situ kita merasakan adanya sukacita di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan. Masalah tetap ada Bapak Ibu, tetapi dengan adanya Tuhan Yesus datang, dengan adanya firman Tuhan yang kita baca, kita mampu melewati. Sehingga kita diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kita mengucap syukur apapun situasi, karena janji Tuhan bukan janji yang murahan Bapak Ibu. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kita percaya kita punya Allah, kita punya Bapa yang luar biasa, yang memiliki kasih-Nya tidak terbatas, yang tidak seperti kita selama ini kan apa yang dikatakan unlimited itu artinya tidak terbatas. Dia melihat kita, walaupun kita tadinya menjadi seorang perampok atau pembunuh, atau kita pencuri, atau pembohong, kita penipu, tetapi kalau kita berbalik dari semua itu Bapak Ibu, Tuhan tidak menghitung kesalahan masa lalu kita. Tuhan tidak melihat sekotor apa kita, tetapi yang Tuhan mau lihat hari-hari ini adalah pertobatan kita. Beda dengan manusia Bapak Ibu. Mungkin manusia mengatakan, oh dulu dia begini-begini, dulu dia bla bla bla. Untuk apa? Kita bukan hidup dari apa kata orang, tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Dan di situ Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita, tidak pernah melihat siapa kita, sehingga dia mau datang ke dunia. Bayangkan Bapak Ibu, mau datang ke dunia, lahir di kandang yang hina. Itu luar biasa bagi kita, sangat luar biasa. Kalau kita pikir, manusia pun tidak ada yang lahir di kandang domba. Selain Yesus anak tunggal Allah yang ditumbal, jadi tumbal bagi kita, supaya kita tidak binasa, yaitu beroleh hidup yang kekal, Bapak Ibu. Jadi inilah firman Tuhan malam hari ini yang luar biasa bagi kita. Jadi saya katakan tadi, garam itu murah, tapi tidak murah. Jadi kita anak Tuhan, bukan anak Tuhan yang murahan. Kita anak Tuhan membawa terang. Kita adalah agen-agen perubahan. Dimanapun kita ditempatkan, kita percaya apa yang kita miliki, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya dunia mengenal Allah, supaya dunia mengenal keselamatan. Jadi disinilah kita, bukan kebetulan, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, dimanapun kita ditaruh Tuhan, di situasi seperti apapun, disitulah kita bisa membawa garam dan terang, membawa dampak, dan juga membawa setiap orang yang belum mengenal akan firman Tuhan. Kita percaya dalam kehidupan kita, bagaimanapun caranya kita mendoakan keluarga kita mendoakan anak, suami, istri kita mendoakan rekan-rekan kita di luar sana. Jadi Bapak Ibu, disinilah malam hari ini firman ini luar biasa bagi kita. Dia lahir bagi kita, dan dia lahir bukan menjadi bayi yang tidak berdaya, tapi dia lahir ke dunia dan sudah menjadi raja bagi kita, menjadi raja untuk seluruh dunia Bapak Ibu. Terima kasih buat firman malam hari ini Bapak Ibu. Saya akan akhiri renungan firman Tuhan malam hari ini bagi kita dengan
dengan berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Bapa. Terima kasih juga Engkau sudah lahir bagi kami di dunia ini. Engkau lahir bagi kami yang berdosa ini Bapa. Engkau memberikan anak tunggal-Mu bagi kami yang berdosa ini Bapa. Siapalah kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Begitu besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami tidak binasa. Sehingga kami beroleh hidup yang kekal Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak kami tahu banyak sekali tantangan yang kami alami, tetapi Engkau memberikan pengharapan bagi kami. Engkau memberikan penolong bagi kami, untuk kami selalu melekat kepada Engkau ya Bapa. Biar malam hari ini siapapun kami yang hadir di dalam Zoom ini, bahkan siapapun yang mendengar apapun yang kami sampaikan, firman malam hari ini Tuhan, juga boleh terberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus di hari-hari ini Bapa, banyak sekali tantangan, bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu gunung meletus, kebanjiran, biarlah Tuhan memberikan perjumpaan kepada mereka, agar mereka juga memiliki pengharapan Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, walaupun mereka tidak mengenal akan Engkau, tetapi Engkau mengenal mereka Tuhan. Engkau punya cara untuk menolong mereka Tuhan, menerima, mendengar keselamatan bahwa Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup satu-satunya. Mari Roh Kudus bagi mereka yang kekurangan sandang papan, Engkau punya cara untuk mencukupkan keperluan mereka hari lepas hari. Bagi mereka yang mengalami jalan buntu, Engkau buka jalan Tuhan. Bagi mereka yang berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan itu Bapa. Biar di bulan Desember ini Bapa, di malam hari ini, biarlah di Natal kali ini Tuhan, kami tahu kami boleh merayakan dengan kesederhanaan, bagaimana Engkau lahir di kandang domba, Engkau meneladani bagi kami tentang artinya keteladanan, artinya kerendahan hati, artinya kesederhanaan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami malam hari ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Kami hanya berserah kepada Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Diberkati dengan firman Tuhan, saya serahkan kepada MC atau host. Silakan Ibu Lydia. Terima kasih Bu Neneng untuk firman-Nya. Mendadak ya. Tembak langsung. Amin. Firman yang mendadak Bapak Ibu. Iya. Enggak sampai 2 menit saya dapat ayat ini, saya enggak tahu. Saya minta Roh Kudus. Kita percaya Bapak Ibu. Tidak ada yang kebetulan. Saya juga nggak siap tadi, saya nggak tahu kalau saya iseng-iseng masuk ternyata. Tapi Roh Kudus mempersiapkan. Terima kasih atas kepercayaannya Bapak Ibu. Biarlah firman ini malam hari ini benar-benar menguatkan kita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk doa syafaat. Saya boleh minta tolong Pak Liman ya untuk doa syafaat ya Pak. Boleh. Saya ngemudi nih di mobil. Maaf. Iya maaf. Di mobil saya. Oh iya Pak, baik maaf. Baiklah, nanti saya akan doa syafaat. Firmannya cukup bagus lah, cukup bagus firmannya bagus. Mantap. Iya. Pak, ya Pak, saya ditodong Pak, dadakan ini Pak. Dadaan bagus, apalagi dadaan lebih bagus nanti. Baik, nanti saya yang akan bawakan doa syafaat. Namun Bu Pungki akan membawakan satu pujian terlebih dahulu. Baik. Kita angkat pujian, katakan Ku mengasihimu. Karena Tuhan Yesus adalah perlindungan bagi kita semua. Dia memberikan kelepasan, memberikan kemenangan. Amin. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi
Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kebenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu selalu Tuhan. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah menerima sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Biarlah Tuhan, kami tetap mengandalkan akan Engkau. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak terang bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati pelayanan beliau Bapa, Engkau berkati setiap pergumulan beliau, Engkau berkati anak beliau dan juga Engkau berkati pergumulan secara pribadi beliau ya Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau juga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini hadir di Zoom ini Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka masing-masing, Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan campur tangan, Tuhan sendiri yang akan menjawab setiap pergumulan mereka masing-masing. Di antara kami mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan dengan sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Kami mungkin di antara kami juga mengalami pergumulan dalam rumah tangga kami, Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati rumah tangga kami masing-masing, memberkati anak-anak kami masing-masing, memberkati perekonomian dalam rumah tangga kami, Bapa, memberkati suami atau istri kami, Bapa. Biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu boleh melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing, Bapa. Baik, Bapa di dalam surga, kami berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka melayani Bapak, baik di perkotaan, di pedesaan, bahkan di pelosok sekalipun Tuhan. Engkau berkati pelayanan mereka, Engkau berkati visi misi mereka, Engkau berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka Bapak. Saat ini kami juga berdoa Bapak untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit juga. Mungkin di antara mereka ada yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan mereka. Obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi Tuhan, Engkau berkati agar semua boleh menjadi saluran berkat kesembuhan bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk perekonomian bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah, Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati juga pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai
tingkat paling rendah sekali. Dengan kiranya Tuhan memberkati, memberikan mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan kewajiban mereka seturut dengan kehendak Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, ampunilah kami Tuhan. Doa kami terbatas Bapa. Doa kami jauh dari sempurna Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan. Terima kasih, ini doa kami Bapa yang jauh dari sempurna, kami beraskan di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ibu Neneng silakan doa penutup. Kita doa berkat. Mari kita berdoa kembali. Kita menaikkan pada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih malam hari ini. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk. Diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tidak akan sama pada saat Engkau masuk, Engkau akan membawa berkat-berkat yang baru daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajahnya. Tuhan akan memulihkan Engkau. Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Tuhan akan memberikan berkat yang baru daripadanya. Mari saat ini Tuhan, Kau arahkan hatimu kepada Bapa. Bapa Surgawi, Engkau mengurapi kami semua dengan membawa berkat-berkat yang baru. Engkau menyertai kami Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua ke dunia ini sampai Maranatha. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapa, terima kasih.